Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kesempatan kali ini Hani akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Kubayar Kesombonganmu Mas. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Bu Arini, senta Alvaro. Sepertinya semua masalah administrasi sudah diselesaikan olehnya. Aku benar-benar malu karena harus berjumpa dengan pria yang aku kira adalah seorang supir taksi online. Pria itu bahkan terlihat jauh lebih tampan dibandingkan saat aku melihatnya sekilas ketika kami bertatap muka saat aku membayar uang pembayaran jasa taksi online yang aku kira adalah memang dia. Ibu Arini kenal orang itu? Tanya Alvaro. Aku kembali tersentak dan pertanyaan asistenku. Rasanya aku benar-benar tak bisa beranjak dari pikiranku tentang pria tadi. Iya, kami sempat terlibat salah paham waktu saya datang ke gedung Kartini ini. Saya naik taksi online. Karena memang udah kepalang emosi, saya langsung naik mobil yang parkir di depan rumah. Nggak taunya dia bukan supir taksi online. Ya dia orangnya, jelasku. Alvaro tersenyum. Ia tak bisa menahan senyumannya ketika aku menceritakan hal konyol yang menimpaku sore tadi. Sungguh, aku benar-benar tidak bisa membayangkan jika besok aku harus bertemu dengannya lagi. Ya ampun Bu, kok bisa sih? Biasanya kalau nggak sengaja gitu bisa jadi jodoh loh Bu, ledek Alvaro. Aku pun menghentikan langkah. Nggak mikirin jodoh sekarang Maal. Pengen ngabisin waktu sendiri, nebus waktu yang terbuang karena orang-orang gak penting kayak yoga, tegasku. Silahkan Pak, Bu, ucap bellboy yang membawakan sebagian barang-barang milikku. Terima kasih ya, jawabku, seraya mengeluarkan uang untuk tips. Sama-sama Bu, semoga nyaman di hotel kami. Yang tadi itu namanya Pak Jeffrey, beliau pemilik hotel ini, ucap bellboy tersebut. Alvaro sontak tertawa, seraya menatapku dengan tatapan seolah meledekku. Sementara aku hanya bisa salah tingkah karena masih terbawa suasana malu menghadapi situasi ini. Baik, kalau begitu saya pamit Bu. Kalau butuh sesuatu lagi bisa hubungi saya. Alvaro pun berpamitan karena memang waktu sudah sangat larut. Namun seketika aku melihat lebam di pipi Alvaro dan mengingat pukulan yang sempat dilayangkan oleh Mas Yoga. Al, itu pipi kamu memar, ucapku. Udah Bu, gak apa-apa. Nanti dikompres air hangat juga sembuh, jawabnya. Ia pun berlalu dari hadapanku dan kini hanya tinggal aku yang tersisa bersama keheningan malam yang menemaniku. Aku membersihkan diri. Sebelum akhirnya aku hanya bisa terbaring lemah sembari menatap langit-langit kamar ini. Kemarin aku masih bisa tidur di kamar itu, menatap wajah suamiku yang seolah tidak menunjukkan kecurangan sedikit pun. Waktu memang bisa merubah segalanya. Aku bahkan tak pernah menyangka jika saat ini rumah tangga kami sudah berada di ambang kehancuran. Masih saja aku mengingat bagaimana wanita bernama Sela itu bergelayut manja di lengan suamiku, sesuatu yang bahkan tak pernah suamiku izinkan ketika kami berada di tempat umum. Mengapa? Kenapa? Apa salahku sehingga ia tega mengkhianatiku dan mencurangi pernikahan kami? Aku selalu berusaha menuruti apapun yang ia perintahkan. Namun semua hanyalah percuma. Tak ada yang bisa aku selamatkan dari pernikahan kami berdua. Seandainya saja aku melihat semua keburukan ini dalam diri Mas Yoga sebelum kami menikah, mungkin aku tak akan pernah menerima lamaran dan pernikahan itu. Aku menangis, melampiaskan emosi di dalam dadaku melalui air mata yang tak mampu bisa aku tahan lagi. Malam ini akan menjadi saksi betapa lemahnya hatiku. Namun esok aku pastikan tak akan pernah ada lagi air mata yang akan menghiasi hari-hariku. Malamku terbuai dengan kesedihan. Hingga tak sadar mataku terpejam dan aku benar-benar terlelap dalam sunyinya malam ini. Bu, apakah Bu Arini bisa ke kantor hari ini? Saya yakin
Ibu butuh beberapa berkas dan saya juga ingin menyerahkan kuasa yang sepertinya sudah tidak pantas saya pegang. Sebuah pesan aku baca setelah mataku terjaga pagi ini. Aku tekan tombol balas dan segera aku ketik balasan untuk Alvaro. Oke Al, kamu bisa jemput saya. Atau biarkan nanti saya naik taksi aja. Beberapa menit setelah pesan itu aku kirimkan, langsung dibaca oleh Alvaro. Terlihat ia sedang mengetik pesan balasan. Jadi aku urungkan untuk keluar dari pesan dan menunggu pesan balasan dari Alvaro. Saya jemput saja ya Bu, takut salah naik taksi online lagi. Pesan itu dibubuhi dengan emot ikon senyum, sehingga membuatku kembali malu dan salah tingkah. Pantas saja ibu begitu nyaman dengan Alvaro, hingga menganggap dia sebagai anak kandungnya sendiri. Ternyata ia memang sebaik itu pada kami. Aku tidak menyangka jika ibu benar-benar pintar memilih orang kepercayaannya. Sungguh, aku menyesal mengapa aku tidak menuruti dan mendengarkan apa kata ibu. Sebelum aku menikah dengan Mas Yoga, ibu sudah melarangku dan mengatakan jika itu bukanlah pria yang baik-baik. Namun, karena rasa bodoh yang sudah menutupi segala pikiranku, aku tetap menikahi pria itu. Pantas saja ibu tidak mau hadir di acara pernikahan kami. Namun aku masih saja belum menyadari bahwa semua telah ibu rasakan dari awal. Aku tak membalas lagi pesan dari Alvaro. Segera aku bersiap sebelum ia benar-benar datang dan menjemputku. Mungkin lebih baik aku menunggunya di lobi agar tidak semakin merepotkannya. Heh, nunggu pacar kamu ya? Tanya seseorang saat aku hendak mengirimkan pesan pada Alvaro ketika aku baru saja sampai di lobi hotel. Bukan pacar, nunggu asisten aku. Oh iya, maaf ya yang semalam aku benar-benar gak tahu, ucapku. Ternyata pria yang bernama Jeffrey itu yang datang menyapaku. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang, meskipun rasa malu masih saja melingkar di ingatanku. It's okay, gak apa-apa. Mungkin itu cara Tuhan memperkenalkan kita. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi aku berusaha untuk tersenyum. Oh iya, ini kartu nama saya. Barangkali kita bisa mulai kerjasama, ucapnya, seraya memberikan kertas berbentuk persegi dengan nama dan nomor teleponnya. Oh iya, terima kasih. Maaf, kebetulan kartu namaku habis. Jadi mungkin akan aku hubungi kalau memang ada perlu ya, jelasku. Pria itu pun menyerah untuk mengharapkan aku memberikan kartu nama. Entah mengapa, aku merasa ia bukan pria yang baik karena ia terlalu ingin mengenalku, padahal kami baru saja bertemu. Beruntung Alvaro datang di saat yang tepat. Aku tidak perlu memberikan banyak pertanyaan dan alasan kepada pria yang kini berdiri di hadapanku. Saya duluan Pak, pamitku. Pria itu tersenyum padaku, namun tidak aku balas senyumannya, melainkan langsung aku tinggal menuju Alvaro yang sudah berjalan ke arahku. Sesungguhnya aku melihat banyak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Alvaro ketika melihat aku dan pria itu saling berbincang pagi ini. Namun aku lebih dulu melarangnya untuk menanyakan hal apapun karena aku benar-benar tidak mau membahas tentang dia. Beberapa menit kemudian kami sampai di kantor perusahaan yang sudah begitu lama aku tinggal dan tidak pernah lagi aku datangi. Semua masih terlihat sama seperti saat terakhir aku datang ke tempat ini. Silahkan Bu, ucap Alvaro seraya membuka pintu mobil. Aku turun dari mobil, kemudian berjalan memasuki gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Namun saat aku baru sampai di depan ruang direktur, ada seseorang yang sudah menungguku di sana dan ia terlihat antusias ketika melihatku datang. Untuk apa lagi Mas Yoga menungguku? Lepas, kurang ajar banget kamu, pegang-pegang calon istri saya. Aku benar-benar tak terima saat beberapa security menahan Sheila, wanita yang benar-benar aku incar sejak dulu. Selangkah lagi aku akan memilikinya. Cukup Mas, jadi kamu gagal naik jabatan. Kamu gak akan pernah bisa bikin aku bahagia. Ingat Mas, kalau kamu mau nikahin aku, itu gak mudah. Aku gak akan mau kamu perlakukan seperti pembantu. Sheila membentakku di depan ibu dan adik perempuanku. Sungguh, aku sangat malu karena ia wanita yang selama ini aku banggakan justru hanya memandangku dari sebuah jabatan. Susah payah aku menjalani pekerjaan ini sampai aku rela lembur setiap malam
agar Pak Alvaro melihat kegigihanku dan memberikan promosi jabatan untukku. Namun, semua justru hancur dalam sekejap mata. Arini ternyata adalah pemilik perusahaan ini, dan aku telah memperlakukannya dengan sangat buruk. "Berani sekali kamu menilai rendah anakku," sentak ibu pada Sela. "Kenyataannya anak ibu miskin. Punya apa kalian? Hanya punya kesombongan kan?" Suara Sela semakin meninggi, hingga akhirnya security mengusir kami semua untuk pergi. Dengan penuh amarah, Sela pergi meninggalkan aku. Ia memesan sebuah taksi online dan pergi begitu saja tanpa pamit. Sirna sudah harapanku untuk bisa menikmati pelaminan dengannya. Padahal pesta pernikahan sudah aku siapkan, karena rencananya aku akan menikahi Sela setelah acara kenaikan jabatan ini berlangsung. "Ya sudah Bu, kita pulang aja." Ibu nampak sangat kecewa dengan keadaan ini. Aku pun sangat merasa bersalah karena semua menjadi seperti ini gagal dan benar-benar di luar dugaanku. Kami pulang dengan mobil yang memang aku dapatkan dari kantor, mobil dinas yang benar-benar menyimpan banyak kenangan bersama Sela. "Kalau tahu Mbak Arini itu pemilik perusahaan, harusnya Mas Yoga gak pisah sama dia." Adikku tiba-tiba mengatakan hal tersebut saat mobil dalam perjalanan pulang ke rumah. "Mas juga kan gak tahu," jawabku. "Emang dulu Mas kenal Mbak Rini di mana sih?" tanya Andini. "Dulu kami sama-sama magang di perusahaan itu. Mas sama sekali gak tahu kalau dia itu anak pemilik perusahaan. Pantas saja ia selalu mendapatkan bonus dan mendapatkan perhatian khusus. Aku pikir dulu ya karena kinerjanya memang bagus. Itulah kenapa Mas suruh dia buat resign supaya sainganku berkurang." Aku memukul kemudi dengan keras. Kesal rasanya mengetahui semua ini. Ia benar-benar berani menipuku. Selama ini ia bahkan tidak pernah menyinggung tentang perusahaan itu. Namun diam-diam ia menyimpan banyak kebohongan. "Loh, terus yang kamu bilang kalau Sela itu anak pemilik dari perusahaan besar itu bohong?" tanya ibuku. "Ya enggak, dia benar-benar anak pemilik perusahaan besar. Tapi..." ucapanku terhenti. Aku sendiri tidak bisa memastikan perusahaan yang mana, karena selama ini Sela tidak pernah memberitahukan perusahaan milik orang tuanya. Ia hanya mengaku bahwa ibunya adalah pemilik perusahaan besar dan ia tengah menyembunyikan identitasnya demi mendapatkan seorang pria yang benar-benar tulus mencintai dia, bukan hartanya. Namun, mengapa justru ia yang marah saat tahu aku gagal mendapatkan jabatan itu? Seharusnya ia tidak mempermasalahkan tentang statusku jika ia memang ingin mendapatkan suami yang tulus. Lalu, mengapa ia terlihat mencari muka di depan Pak Alvaro saat pria itu mendapatkan bau mentah dariku? Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua? "Yoga, jangan bilang kalau kamu sendiri tidak yakin sama kata-kata Sela." Ibu menyentakku hingga aku benar-benar membanting setir dan mobil pun berhenti mendadak. "Dasar payah," cetus Andini. "Diam kamu. Kamu itu bisanya hanya menjadi benalu. Kamu sendiri bisa apa? Apa sanggup punya suami kaya?" bentakku pada adik perempuanku. "Yoga, jangan karena masalah ini kamu jadi kasar begitu sama adik kamu. Mikir baik-baik kamu tuh. Istri ada talak, sedangkan kamu ke Andini gak akan pernah ada talaknya. Harusnya kamu lebih menghargai Andini," tegas ibu. Selalu begitu. Ibu memang selalu membela Andini meskipun ia salah. Karena itulah adikku menjadi sosok gadis yang sangat manja dan selalu saja merepotkan banyak orang. Aku hanya bisa diam dan gak mampu melawan ibu jika beliau sudah mengomel seperti tadi. Fokusku kembali pada kemudi dan perjalanan kembali ke rumah. Hingga beberapa saat kemudian kami sampai di rumah. Ibu dan Andini langsung masuk ke dalam rumah, sementara aku memasukkan mobil ke dalam garasi. "Rini!" Baru saja aku selesai memarkirkan mobil, terdengar suara ibu berteriak dan memanggil nama istriku. Apalagi yang terjadi? Apa yang diperbuat istriku? "Yoga, cepetan ke sini. Lihat perbuatan istri kamu," panggil ibu dengan nada tinggi. Aku berjalan mendekat ke arah ibu. Tak ingin beliau terus berteriak karena waktu sudah begitu larut. "Shh, jangan teriak-teriak Bu. Ini sudah malam.
Ada apa sih? Tanyaku. Ibu menunjuk ke arah ruang tamu yang benar-benar terlihat berantakan. Entah apa maksudnya. Mengapa Rini meninggalkan rumah dalam keadaan seperti ini? Kurang kerjaan banget sih Mbak Rini tuh. Udah bersih malah dibuat begini. Kalau udah kayak gini siapa coba yang beresin? Keluh Andini. Aku berjalan masuk, melewati mereka berdua, kemudian masuk ke dalam kamar. Setiap ruangan yang ada semua terlihat berantakan. Seolah Rini memang sengaja mengacak-ngacak ruangan ini sebelum pergi. Tak luput, kamar yang biasa aku tempati bersama dengan Rini pun begitu berantakan. Astaga, apa sebenarnya maksud kamu, Rin? Pokoknya besok kamu suruh Rini ke rumah ini dan bereskan semua ini. Ibu gak mau tahu, dia harus bertanggung jawab karena sudah membuat rumah kita seperti ini. Aku pun menutup pintu kamar karena tak ingin mendengar omelan ibu lebih banyak lagi. Aku ambil selimut yang tergeletak di lantai. Kemudian terlihat ponselku pun ada di bawah selimut. Astagfirullah, ternyata ponselku tertinggal. Pantas saja Rini tahu semua dan menghancurkan rencanaku. Ah, sial. Besok ia pasti datang ke kantor. Aku akan menemuinya dan membujuk agar ia mau kembali padaku. Atau ia benar-benar tak punya pilihan lain selain kembali padaku. Kalau kamu bisa menghancurkan impianku bersama Sheila, aku juga bisa membuat semua rencanamu gagal dan hancur. Aku akan ikuti alur yang kamu buat. Lihatlah siapa yang akan menang. Mau apa kamu kesini? Aku rasa urusan kita sudah selesai dan hubungan antara kita sudah tidak ada yang perlu lagi untuk dibicarakan. Mas Yoga tersenyum sinis. Sepertinya ia tengah merencanakan sesuatu yang buruk, sehingga ia terlihat begitu percaya diri. Kamu gak akan bisa pergi begitu saja dari aku, Rin. Kamu pikir akan semudah itu? Gak akan. Kamu gak akan pernah bisa lepas dari aku, ancam Mas Yoga. Seperti dugaanku, ia memang memiliki rencana buruk padaku. Meskipun ada sedikit ketakutan di dalam hatiku, tapi aku berusaha untuk tetap tenang agar Mas Yoga tidak semakin menindasku. Lantas apa mau kamu? Tanyaku berusaha untuk mencari celah agar bisa mengetahui apa yang tengah Mas Yoga rencanakan. Aku mau kita balikan dan aku akan memaafkan semua kesalahan kamu yang sudah menipu aku dengan segala kebohongan dan sandiwaramu, tegas Mas Yoga. Menipu? Kebohongan? Apa yang ia maksud tentang perusahaan yang tidak pernah aku bicarakan sebelumnya? Terus? Ya kita balikan. Kamu tinggal di rumah aku lagi seperti biasanya. Kamu tenang aja, aku akan hidupi kamu jauh lebih indah dari sebelumnya. Dan satu lagi, kamu gak perlu khawatir sama perusahaan ini. Aku akan kelola semuanya dengan baik, tukas Mas Yoga lagi. Dengan penuh percaya diri ia mengatakan hal tersebut, seolah ia yakin bahwa aku akan menerimanya kembali setelah semua yang ia lakukan padaku. Padahal aku tak akan pernah lupa bagaimana dia mengatakan bahwa penampilanku tak ubahnya seperti seorang pembantu. Terus terngiang suara itu di telingaku hingga hatiku tak mampu memaafkan sampai kapanpun. Namun aku harus lebih cerdik daripada apa yang ia duga. Aku gak akan pernah bodoh dan masuk dalam perangkap yang sama. Baik kalau begitu, tanda tangani saja kesepakatan ini. Mau aku bacakan? Pertama, kamu gak boleh lagi berhubungan dengan Sheila. Kedua, sudah cukup. Aku setuju apapun syarat yang kamu ajukan. Mana sini, aku tanda tangani semuanya, potong Mas Yoga. Aku seraya menyerahkan map berisi beberapa dokumen yang harus ia tanda tangani. Tentunya bukan lembar demi lembar kesepakatan seperti apa yang aku katakan sebelumnya. Namun isi dalam surat itu adalah surat pengunduran diri Mas Yoga dari perusahaan ini dan kesediaan dia untuk menceraikan aku setelah semua kejadian di Gedung Kartini semalam. Aku sengaja minta Alvaro untuk mengeprint semua perjanjian itu karena aku yakin Mas Yoga pasti datang untuk meminta kembali atau sekedar mengancamku. Tadi pagi tepatnya, sebelum aku melangkah menuju lobi hotel, aku terlebih dahulu meminta Alvaro untuk membuat surat perjanjian ini. Sudah, jadi ini sekarang ruanganku? Tanya Mas Yoga. Ia begitu sombong dan terlihat angkuh ketika menyelesaikan tanda tangan yang baru saja ia berikan di beberapa dokumen yang sudah aku siapkan. Berulang kali aku kembali melihat isi dalam map tersebut
Dokumen yang sudah ditandatangani oleh Mas Yoga, semua benar-benar tidak ia baca sama sekali. Tanda tangan itu ia torehkan sebagai persetujuan kami untuk bercerai, dan ia tidak akan menuntut apapun dariku, termasuk harta yang aku miliki dari kedua orang tuaku. Ternyata semua lebih mudah daripada dugaanku sebelumnya. Aku pikir Mas Yoga akan meneliti semua isi dalam map itu. Akan tetapi, ia benar-benar gila harta dan percaya diri bahwa aku akan menerimanya kembali. Mungkin selama ini Mas Yoga merasa aku begitu mencintainya dan menganggap aku tidak akan pernah meninggalkan dia apapun yang ia lakukan. Memang benar, dulu aku sebodoh itu hingga menganggap apa yang ia lakukan kepadaku adalah bagian dari rasa cintanya kepadaku. Saat ia melarang aku untuk bekerja, aku pikir karena ia memang ingin aku tetap di rumah dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Namun ternyata semua pikiranku salah, karena apa yang Mas Yoga lakukan semata-mata hanya karena ia tidak ingin diganggu saat berada di kantor bersama dengan wanita pilihannya. "Permisi Bu." "Oh, maaf, saya kira tamu Bu Arini sudah pergi," ucap Alvaro yang tiba-tiba masuk ke dalam ruanganku. "Gak apa-apa Al, kita hampir saja selesai," jelasku. "Heh, sekarang saya ini direktur utama di perusahaan ini. Kamu harus tunduk dengan perintahku." "Ah tidak, aku muak melihat wajahmu. Lebih baik kamu angkat kaki dari perusahaan kami," usir Mas Yoga pada Alvaro. Aku tersenyum kecil, membuat Mas Yoga menoleh ke arahku. "Kenapa? Apa yang lucu? Aku serius," bentak Mas Yoga. "Mas, kamu ini bodoh. Mbok ya jangan diborong sendirian gitu loh. Dokumen yang baru saja kamu tanda tangani itu semua adalah persetujuan untuk perceraian kita, dan kamu sudah menyetujui semuanya. Kamu bahkan menyetujui kalau kita gak harus berbagi harta," tegasku. Wajah Mas Yoga memerah. Aku sangat puas melihat ekspresinya kali ini. Ia benar-benar kalah. Bahkan ia sudah tidak akan bisa lagi melawanku, karena di ruangan ini juga ada CCTV yang menunjukkan jika ia sadar saat menandatangani semua berkas ini. "Kamu nipu aku lagi? Dasar pelacur!" teriak Mas Yoga. Matanya melotot sembari terus menatapku. Sungguh, aku sangat puas melihat kekalahan Mas Yoga saat ini. Ia benar-benar terlihat bodoh dan gak berdaya. "Jangan pernah remehkan aku, Mas. Ini baru awal, dan kamu tidak akan menyangka kejutan apa lagi yang sudah aku siapkan untuk kamu." "Gak bisa, kamu harus balik jadi istri aku. Kamu gak bisa nipu aku begini, Rin." Mas Yoga terus meronta, tapi dengan sigap Alvaro melindungi aku dan segera meminta security untuk masuk dan mengamankan Mas Yoga. "Ibu gak apa-apa kan?" tanya Alvaro. Aku mengangguk sembari mengusap rambutku yang sedikit berantakan karena sempat ditarik oleh Mas Yoga. Aku memang pernah begitu mencintai Mas Yoga dengan sepenuh hatiku. Aku bahkan tidak peduli apa kata orang tentangnya, hanya hatiku yang aku percaya. Sampai akhirnya aku melihat semua pengkhianatan dan kecurangannya. Sekarang aku gak akan pernah menjadi Arini yang dulu. Arini yang bodoh dan diperbudak oleh cinta. Cukup sekali meletakkan kepercayaan pada hati yang salah. Satu kejutan telah aku berikan pada Mas Yoga. Kini aku tinggal melaksanakan rencana kejutan untuk mantan ibu mertuaku dan adik perempuan Mas Yoga. Kita lihat saja, Mas, kesombongan apa lagi yang bisa kamu lakukan? "Lepaskan! Lepas!" Mas Yoga berteriak dan ia terus meronta. Dengan sekuat tenaga ia melepaskan diri dari para security yang berusaha membawanya pergi. "Rini, apa maksud kamu membohongi aku? Apa maksud kamu menipu dan menyia-nyiakan cintaku selama ini, Rin?" "Cinta? Apa aku tidak salah dengar? Sejak kapan ia memperlakukan aku dengan penuh cinta? Apakah ia mengingat? Atau ia tengah mabok?" "Berhenti bersikap manipulatif, Mas. Aku muak mendengar semua ocehanmu," teriakku menghentikan Mas Yoga yang terus saja meronta. Aku bangkit dari tempat duduk dan langsung menghampiri Mas Yoga yang masih dipegangi oleh dua security. Alvaro sempat menahanku, tapi aku mengatakan bahwa aku akan baik-baik saja. "Cinta, Mas? Apa menurut kamu memperlakukan istri seperti seorang pembantu itu adalah bentuk cinta? Selama ini kamu lebih memprioritaskan ibu dan adik kamu ketimbang aku. Lalu sekarang kamu bicara cinta sama aku? Coba kamu pikir, Mas, selama ini aku selalu menuruti apa mau kamu.
Aku bahkan mengerjakan sebanyak hal yang sebelumnya tidak pernah aku kerjakan. Aku ikhlas, aku rela melakukan semuanya. Namun dengan tidak tahu dirinya, kamu malah menganggap semua ketulusanku sebuah pelecehan. Kamu menganggap aku sebagai pembantu, Mas. Pembantu. Tepat di depan wajah Mas Yoga, aku berteriak. Aku mengutarakan semua sakit di dalam hatiku yang telah lama terpendam. Maafkan aku, Rin. Aku benar-benar menyesal sudah memperlakukan kamu seperti itu. Tolong, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, Rin. Aku mohon, Rin, ucap Mas Yoga dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Sungguh, aku tahu ia tengah bersandiwara. Apapun yang ia katakan hanyalah kepalsuan. Ia tidak benar-benar sedih karena perpisahan kami, tapi ia sedih hanya karena tak bisa menikmati kekayaan milik keluargaku. Aku tahu, aku paham, dan sedikit pun aku tak akan pernah memberikan ia kesempatan. Enggak, Mas, aku gak akan pernah terjebak dalam lubang yang sama. Sudah cukup aku merasakan sakit yang kamu torehkan. Ingat, Mas, kamu bukan hanya memperlakukan aku seperti pembantu, tapi kamu juga sudah mengkhianati pernikahan kita dengan menghadirkan Sheila. Aku sudah baca semua chat kamu sama dia. Aku sudah tahu kalau kamu mau nikahin dia setelah mendapatkan kenaikan jabatan. Jadi kamu pikir aku masih mau mengulang semua kebodohan itu? Tolong, Mas, berhenti menyakiti aku. Rin, kamu itu hanya terpengaruh oleh Alvaro. Dia kan yang mempengaruhi kamu untuk berpisah dari aku. Kamu jangan percaya sama dia, Rin. Dia itu penjilat, teriak Mas Yoga. Cukup, Mas, cukup. Kamu gak perlu menyalahkan siapa-siapa. Lihat diri kamu sendiri. Yang salah itu kamu, diri kamu sendiri, bentakku. Wajah Mas Yoga sudah semakin kesal karena aku tak kunjung luluh dengan rayuannya. Ia bahkan masih mencari cara untuk bisa memperdaya aku kembali. Oke, kalau kamu udah gak mau lagi balikan sama aku, tapi aku mau kamu ganti rugi semua yang sudah kamu lakukan ke aku, atas kebohongan kamu, atas tindakan kamu merusak semua yang ada di rumahku, tegas Mas Yoga. Hebat sekali dia, mau menuntut aku. Apakah dia memang sedang mabok? Apa? Aku gak salah dengar? Kamu mau nuntut aku? Tanyaku memastikan. Mungkin saja aku salah dengar, jadi lebih baik aku memperjelas semuanya kembali. Iya, apa kamu lupa? Saat kamu pergi ke gedung itu, kamu sudah membuat kacau isi rumah ibu. Dan itu bisa masuk tuntutan, karena kamu sudah benar-benar membuat semua berantakan. Aku tersenyum miring, seraya menggeleng, karena benar-benar tidak menyangka ia akan melakukan tuntutan receh seperti ini. Aku ambil uang di dalam tas milikku, yang memang tersedia beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan. Setelah itu aku memberikannya kepada Mas Yoga. Akan tetapi aku tidak memberikannya dengan cara biasa saja, karena saat Mas Yoga hendak menerima uang itu, aku justru melempar uang itu tepat mengenai wajah Mas Yoga. Ambil uang ini. Yoga, jangan lupa bahwa kamu juga sudah melakukan pemukulan kepadaku. Aku meminta bayaran atas rasa sakit di wajahku, atau sampai ketemu di penjara. Aku terkejut saat Alvaro tiba-tiba mengatakan hal itu kepada Mas Yoga. Sebelumnya aku memang berpikir agar Alvaro melaporkan tindakan Mas Yoga itu kepada pihak kepolisian. Namun ternyata Alvaro memiliki cara sendiri untuk bisa menekan Mas Yoga. Apa maksud kamu? Kalian menjebak aku? Tanya Mas Yoga. Menjebak? Bukankah kamu datang ke kantor ini atas keinginan kamu sendiri? Jadi kenapa kami yang harus dikatakan menjebak kamu? Ucapku. Lagi pula apa yang menguntungkan bagi kami jika menjebak orang seperti kamu? Lihat diri kamu sekarang, Yoga. Kamu bukan lagi siapa-siapa. Kamu hanya seorang pengangguran yang akan mendapatkan tuntutan dari aku maupun Ibu Arini. Mas Yoga benar-benar kalah kali ini. Sama sekali tidak bisa membalas kata-kata kami, meskipun ia terlihat sangat marah dan tidak terima dengan perlakuan kami berdua. Bawa dia pergi sekarang juga, Pak. Dan ingat wajah dia, jangan sampai ia kembali masuk ke perusahaan ini, kecuali atas izin dari saya ataupun Ibu Arini. Perintah Alvaro kepada dua security yang masih memegang kedua tangan Mas Yoga. Ingat, Rin, kamu akan membayar semua perlakuan kamu, dan aku tidak akan pernah tinggal diam atas semua yang telah kamu lakukan padaku, ancam Mas Yoga. Ia terus mengatakan hal itu hingga suaranya benar-benar tak lagi terdengar. Ibu gak apa-apa kan?
Tanya Alvaro. Iya, saya nggak apa-apa kok, jawabku. Aku segera duduk di kursi direktur utama, kemudian menenangkan diriku sembari merebahkan diri di sandaran kursi. Aku benar-benar masih tidak menyangka semua ini terjadi padaku. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu ruangan ini hingga membuatku sedikit ketakutan karena mungkin Mas Yoga kembali dan dia tidak terima dengan perlakuan kami tadi. Masuk, ucap Alvaro. Hatiku merasa lega setelah melihat seorang office boy yang masuk dan mengantarkan teh hangat untukku. Minum dulu, Bu. Tadi saya yang minta ke pantry untuk membawakan minuman. Alvaro memang selalu bergerak cepat. Ia tak pernah menunggu perintah dariku dan terus saja tahu apa yang aku butuhkan. Begini, Bu, saya mau kasih semua aset yang sudah bisa digunakan atas nama Ibu, jelas Alvaro. Ia menyerahkan beberapa berkas dan kartu ATM milik ibuku yang memang dipercayakan padanya. Entah berapa isi di dalam kartu ATM berwarna hitam ini, namun yang pasti ia benar-benar amanah karena mau menjaga harta yang bukan miliknya. Terima kasih ya Al, ucapku. Sudah tugas saya, Bu. Oh iya, apartemen yang Ibu mau sudah saya pilihkan. Mungkin siang ini Ibu bisa lihat-lihat. Ada 2 pilihan, barangkali Ibu mau memilih, ungkapnya. Ia memang bisa selalu aku andalkan dalam segala hal. Dan sepertinya aku tidak harus melihat sendiri apartemen pilihan dari Alvaro. Akan tetapi, mungkin lebih baik aku melihat-lihat apartemen pilihannya untuk memastikan dan mengenal lebih dekat asisten yang selalu menjadi orang kepercayaan Ibu. Aku harap apa yang ia lakukan benar-benar totalitas atas pekerjaannya, bukan karena menginginkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu dariku. Setelah suasana hatiku jauh lebih tenang, Alvaro mengajakku ke apartemen yang menjadi pilihannya untuk menjadi tempat tinggalku. Ia menjelaskan kenapa ia memilih apartemen ini dan beberapa fasilitas unggulan di sini. Sementara itu, beralih ke apartemen kedua, ia juga menjelaskan bahwa apartemen itu tempat ia tinggal. Jadi ia tahu pasti bagaimana baik buruknya apartemen pilihannya yang kedua itu. Oke, saya pilih yang kedua saja. Saya yakin ini apartemen yang bagus karena kamu juga tinggal di sini, jawabku. Baik, Bu. Akan saya urus pembelian dan segala kebutuhan Ibu di sini, jelasnya. Sebenarnya aku sedikit risih setiap kali Alvaro memanggilku dengan sebutan Ibu, karena bagaimanapun usia kami hanya terpaut beberapa tahun. Dan lagi lebih tua Alvaro. Rasanya aku tidak pantas. Tapi kembali lagi, kami adalah seorang rekan kerja yang harus memberikan batas atas kedekatan kami. Meskipun ia adalah asisten kepercayaan ibuku, aku tetap harus berhati-hati. Karena seringkali luka dan rasa kecewa itu justru hadir dari orang-orang terdekat yang bahkan tidak pernah kita sangka. Kita makan dulu gimana? Ini sudah lewat jam makan siang. Tapi rasanya masih bisa lah ya makan siang jam segini, ajakku. Oh iya Bu, saya sampai lupa, jawabnya seraya tersenyum. Tidak bisa dipungkiri, Alvaro memang memiliki paras yang rupawan. Ia sangat berkarisma sebagai seorang laki-laki. Ibu sempat menjodohkan aku dengannya. Namun kala itu hatiku sudah terlanjur tertambat pada seorang pria bernama Yoga. Kalau saja aku tahu akhirnya akan seperti ini, mungkin lebih baik aku menuruti kemauan ibuku. Namun, saat ini jika aku harus mendekatinya lebih dulu, mungkin aku tak akan berani. Karena bagaimanapun aku pernah menolaknya, dan ia pasti tahu itu. Setelah selesai makan siang, yang sebenarnya sudah sangat terlambat, aku segera kembali ke hotel. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, hingga akhirnya aku meminta Alvaro untuk mengantarkan aku sampai di parkiran hotel tempat aku menginap. Makasih ya Al, ucapku sebelum ia pergi. Sama-sama Bu, selamat sore, jawabnya. Ia benar-benar sopan dan sangat santun. Meskipun ibu sudah menganggap ia sebagai bagian dari keluarga kami, tapi ia tak pernah bersikap kurang ajar dan selalu menerapkan attitude yang sangat baik. Aku berjalan menuju lobi hotel, membayangkan betapa nyamannya saat nanti aku bisa berendam air hangat dan kemudian merebahkan diri di atas ranjang. Sudah sejak 6 bulan lalu,
Aku benar-benar tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Waktu yang sangat berharga untuk diriku. Karena semua waktuku telah habis. Aku pakai untuk melayani Mas Yoga dan keluarganya. Rasanya aku benar-benar bodoh setiap kali mengingat semua pengorbanan yang aku lakukan untuknya. Untung saja semua hanya berjalan 6 bulan. Aku belum hamil. Dan hamil? Aku baru ingat jika bulan ini aku bahkan belum mendapatkan jatah bulanan. Astagfirullah, bagaimana jika aku hamil? Hei, sepertinya kamu belum adil karena kamu belum menghubungi aku dan aku belum mempunyai kontakmu. Bagaimana ini? Aku menunggu telepon darimu loh, ucap Jeffrey yang tiba-tiba mengagetkan aku. Ia sudah berdiri di hadapanku tepat saat aku hendak masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai 4 di mana kamar yang aku sewa berada. Iya, hari ini aku sibuk. Lagi pula kerja sama macam apa? Aku aja tidak punya usaha apapun, jelasku. Jeffrey tersenyum miring padaku. Aku pikir Alvaro tidak mungkin mengantar orang sembarangan ke hotel ini. Benar begitu? Tebaknya. Aku benar-benar kesal dengan pria ini. Apa sebenarnya yang ia mau? Jelas-jelas aku tidak ingin memberikan ia nomor ponselku. Mengapa ia masih bersikukuh dan meminta nomorku? Oh, jadi begini kelakuan kamu. Jadi karena dia kamu pergi dari rumah. Aku lebih terkejut lagi saat tiba-tiba Mas Yoga hadir di sini. Mas, ini gak seperti yang kamu lihat, jelasku. Buk, tanpa basa-basi, Mas Yoga langsung melayangkan pukulan pada Jeffrey. Aku benar-benar malu dan sangat malu karena ia harus terlibat dalam urusan rumah tanggaku yang rumit. Entah dari mana Mas Yoga tahu aku menginap di hotel ini. Atau jangan-jangan ia mengikutiku sejak tadi. Sial. Lepas Mas, cukup. Aku berteriak dan meminta Mas Yoga untuk menghentikan aksinya yang sok jagoan. Namun Mas Yoga seolah melampiaskan segala emosinya pada Jeffrey. Kekesalannya padaku tumpah begitu saja di sini. Sayangnya ia salah sasaran dan Jeffrey menjadi korban atas apa yang Mas Yoga rasakan. Pergi kamu Mas, pergi. Beberapa security datang dan akhirnya membawa Mas Yoga pergi. Sementara aku justru menangisi keadaan Jeffrey yang benar-benar miris karena terdapat luka lebam di beberapa bagian wajahnya. Mari Pak, saya bantu, ucap seorang pegawai di hotel ini. Namun Jeffrey menolaknya. Ia justru menatapku dan seolah ingin aku yang merawatnya. Setidaknya kamu harus memberikan penjelasan padaku. Siapa dia? Dan mengapa tiba-tiba dia memukuli aku? Ucap Jeffrey. Tanpa pikir panjang, aku segera meminta beberapa pegawai membantunya untuk bisa dibawa ke kamarku. Raib sudah impianku tentang mandi air hangat dan bersantai di atas ranjang untuk menghilangkan rasa lelah. Sepertinya Tuhan memang belum mengizinkan aku menikmati hidup ini karena tak ingin sesuatu lebih buruk terjadi padaku. Aku segera mengirimkan pesan pada Alvaro. Aku tak tahu harus berbuat apa, apalagi Jeffrey memintaku untuk merawatnya saat ini. Ia bahkan menolak saat aku menawarkan diri untuk membawanya ke rumah sakit. Ini benar-benar mengambil kesempatan untuk bisa memanfaatkan aku. Au, pelan-pelan, sentaknya. Lagian kenapa sih? Lebih baik kan di rumah sakit. Aku gak pernah ngerawat orang sakit. Nanti kalau salah gimana? Jelasku sedikit kesal. Kamu harus jelaskan siapa pria tadi dan mengapa ia memukuli aku. Tanyanya semakin penasaran. Aku terdiam. Entah dari mana aku harus menjelaskan semuanya. Aku gak ingin mengumbar aibku sendiri. Apalagi kami belum resmi berpisah. Aku gak bisa loh baca pikiran kamu, tegas Jeffrey. Laki-laki itu benar-benar cerewet. Ia bahkan tidak sabar saat menungguku akan menjelaskan semuanya. Ceritanya panjang dan intinya dia itu masih sah suamiku. Jeffrey sedikit tercengang. Mungkin ia kaget karena aku sudah memiliki suami. Mungkin juga ia memiliki harapan padaku. Atau mungkin hanya aku saja yang terlalu percaya diri. Lalu kalian akan berpisah? Tanya Jeffrey. Aku mengangguk dan membenarkan pertanyaannya. Kemudian ia tak menanyakan apapun lagi. Namun ia terus menatap wajahku seolah ia tahu apa yang tengah aku sembunyikan. Tok tok tok. Beberapa saat setelah kami berbincang, seseorang mengetuk pintu kamarku. Tanpa ragu, aku segera membuka pintu tersebut karena aku yakin
Alvaro yang datang. Dan benar saja, Alvaro yang ada di balik pintu. Aku membuka pintu dan hal yang tak pernah aku duga sebelumnya tiba-tiba terjadi. Entah apa yang ia lakukan, tapi Alvaro tiba-tiba memeluk tubuhku dan dia seolah sangat ketakutan jika sesuatu yang buruk terjadi padaku. Hatiku bergetar. Sejenak, aku benar-benar merasa nyaman berada di pelukannya. Namun aku pun menyadari bahwa aku masih sah menjadi istri orang. Aku lepaskan pelukan itu, hingga kemudian Alvaro meminta maaf dan ia terkejut saat melihat Jeffrey ada di dalam kamarku. "Kenapa dia di sini?" tanya Alvaro dengan wajah sedikit kesal. Mungkinkah ia cemburu atau hanya terkejut melihat Jeffrey terbaring di ranjang kamarku ini? "Pergi kamu!" usir security yang membawaku keluar dari perusahaan milik Rini. Ia benar-benar sudah tidak mau lagi aku rayu. Harapan untuk menikmati semua kemewahan ini pupuslah sudah. Bagaimana aku bisa pulang kalau aku tak menghasilkan apapun? Ibuku pasti akan menuntut dan meminta aku untuk meyakinkan Rini dan meminta ia kembali. Tapi sepertinya aku tak mungkin bisa masuk ke dalam perusahaan ini lagi. Terlebih 2 orang security berbadan besar itu terus mengawasiku. "Apa lihat-lihat? Pergi sana!" usir security itu lagi. Aku benar-benar merasa seperti gelandangan yang tengah mengharap belas kasihan dari orang-orang di sini. Aku segera berjalan menuju mobil yang sengaja tidak aku parkir di basement, melainkan aku parkir di depan gedung perkantoran ini. Baru saja aku berjalan beberapa langkah, wajah cantik Sheila menyambutku. Ia menatapku dengan penuh kemarahan. Sementara itu aku justru berpikir jika ia mungkin bisa diajak kerjasama untuk bisa memisahkan Rini dan Alvaro. Setidaknya Sheila tidak pandai seperti Rini. Mungkin ia akan lebih gampang dirayu, dan setidaknya jika aku gagal mendapatkan Rini kembali, aku bisa memperbaiki hubunganku dengan Sheila. Sheila, panggilku. Wanita itu berjalan cepat. Sepertinya ia sengaja menjauh dan menghindar dariku. Namun sekuat tenaga aku berusaha untuk menghampirinya, hingga akhirnya aku berhasil mencengkram tangannya. "Lepas atau aku teriak," ancam Sheila. "Oke, tapi tunggu dulu, setidaknya izinkan aku bicara." Sheila nampak tak mau menatapku. Ia bahkan terus membuang muka, sehingga aku tak dapat menatap kedua matanya. "Apalagi? Cukup sudah jelas kan? Aku gak akan mau sama cowok miskin kayak kamu. Lihat diri kamu, sekarang kamu pasti sudah jadi pengangguran kan? Kamu jangan pernah mimpi untuk bisa bersanding sama aku, Mas," bentak Sheila. Kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar membuat hatiku sakit. Ia begitu merendahkan aku tanpa melihat bagaimana kualitas dirinya saat ini. "Lalu apa bedanya sama kamu? Kamu yang bilang anak dari seorang pemilik perusahaan besar hanya bisa mengemis pada seorang pria yang memiliki jabatan tinggi. Kamu itu gak ada bedanya sama pelacur," sentakku. "Plak, enteng sekali kamu mengatakan hal itu. Kamu pikir siapa kamu?" Sheila begitu marah. Ia tak terima dengan ucapanku. Padahal dulu aku sering mengatakan hal-hal yang jauh lebih menyakitkan pada Rini. Tapi dengan tegar ia tetap bersikap baik padaku. Seketika ada perasaan menyesal telah membuat Rini kecewa. Tapi di sisi lain aku juga frustasi karena semua permasalahanku juga diawali karena dia. "Oke, sekarang gini aja. Kita kerjasama buat pisahin Rini dari Alvaro. Menguntungkan buat kita berdua, gimana?" tanyaku pada Sheila. Aku berusaha membuat kesepakatan dengannya, meskipun aku tahu jika saat ini ia tengah membenciku. Tapi aku lebih yakin jika ia akan melakukan apapun demi harta dan kekuasaan sama sepertiku. Dan benar saja, Sheila menyetujui kesepakatan ini tanpa harus aku jelaskan panjang lebar. Ia telah mengerti dan memahami semua yang ada di pikiranku. "Kita bicara di kafe dekat sini aja yuk," ajakku. Sebelum Rini dan Alvaro mengetahui pertemuan kami berdua, aku segera membawa Sheila pergi dari halaman kantor milik Rini. Aku dan Sheila makan siang di kafe itu. Beberapa saat kami memang hanya terdiam. Tak ada yang membuka pembicaraan selain hanya tentang makanan siang itu. Namun, setelah aku membuka kata untuk rencana kami, akhirnya Sheila mengutarakan rencananya juga. Ia benar-benar telah mempersiapkan segalanya. Hanya saja aku baru tahu jika ia selicik itu.
ada sedikit perasaan beruntung karena aku tidak jadi menikahinya. Tapi aku juga merasa masih ada sedikit perasaan cinta terselip di dalam hatiku untuknya. Waktu telah beranjak semakin sore dan aku pun mengakhiri pertemuanku dengan Sheila. Kami sepakat akan segera membuat Rini dan Alvaro berpisah. Apapun caranya akan kami tempuh meskipun harus membuat mereka sama-sama hancur. Karena yang terpenting bagi kami hanyalah mereka bisa kembali jatuh ke tangan kami masing-masing. Mau aku antar? Tanyaku pada Sheila. Boleh, jawabnya. Kami keluar dari kafe tersebut, kemudian melangkah menuju parkiran. Tak sengaja aku melihat Rini dan Alvaro keluar dari sebuah restoran. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk melangsungkan rencana kita, ucapku. Sheila tersenyum licik. Begitu pula denganku. Kami mengikuti mobil mereka berdua dan mobil yang mereka tumpangi memasuki sebuah hotel mewah berbintang 5 yang memang terkenal di kota ini. Ternyata dia lebih pintar dari dugaanku, Mas. Makanya sudah ke hotel, cetus Sheila. Memang menurut kamu tujuan selingkuh kalau bukan hotel dan tidur berdua itu apalagi? Jawabku dengan nada tinggi. Sheila terdiam. Ia yang tadinya berpikir bahwa aku akan cemburu dan marah, kini hanya bisa menelan kekecewaan. Memang aku akui Rini benar-benar lebih pintar dari dugaanku. Tapi aku yakin Rini bukanlah wanita murahan seperti apa yang ia lihat. Meskipun mereka pergi ke hotel, aku yakin mereka bukan ke sana untuk melakukan hal perselingkuhan seperti apa yang sering aku lakukan bersama Sheila. Dan benar saja, tepat seperti dugaanku, hanya Rini yang turun dan Alvaro tetap melanjutkan perjalanan. Entah dari mana mereka pergi. Namun kemungkinan Rini bermalam di hotel ini semalam dan menunggu sampai ia memiliki tempat tinggal tetap. Kamu diam di sini. Aku akan masuk dan mencari tahu apa yang terjadi, ucapku sembari membuka sabuk pengaman. Tak ada jawaban dari Sheila. Ia hanya terdiam sembari sibuk memainkan games di ponselnya. Aku tak lagi peduli dengannya. Kini hanya peduli pada Rini, wanita yang masih sah menjadi istriku. Aku kehilangan jejak Rini, entah kemana dia. Kesana kemari mataku berusaha mencari, tapi tak juga aku temukan wanita yang benar-benar telah aku manfaatkan selama ini. Kakiku terus melangkah menuju deretan lift yang ada di ujung lobi hotel. Di sana aku melihat Rini tengah berbincang dengan seorang pria. Hatiku panas. Seketika api cemburu menguasai hatiku. Siapa pria itu? Berani sekali ia mendekati istriku. Apakah selama ini dugaanku salah? Karena selama ini aku menganggap jika Alvaro adalah selingkuhan Rini. Namun ternyata ada pria lain yang menunggunya di dalam hotel ini. Tanpa rasa takut, aku menghajar pria itu. Aku gak peduli meskipun Rini berteriak dan memintaku untuk berhenti memukuli pria itu. Sampai beberapa security membawaku dan mengusirku pergi dari hotel ini. Aku kembali gagal mendapatkan hati Rini. Ia kini bebas, berduaan dengan pria yang tak pernah aku ketahui identitasnya. Aku kembali ke mobil, tapi Sheila justru menampilkan raut wajah yang menghinaku. Amarah yang belum reda kembali memuncak. Tanganku melayang dan menampar wanita itu berulang kali. Andai saja ia tak pernah menggodaku, mungkin aku tidak akan pernah menambatkan hatiku pada wanita lain selain Rini, istriku. Maksud kamu apa, Mas? Gila kamu? Teriak Sheila. Belum puas, aku mencekik leher Sheila dengan sekuat tenaga. Entah setan mana yang benar-benar menguasai diriku. Aku gak bisa mengendalikan emosi. Hingga akhirnya Sheila terkulai lemas. Sheila! Wanita itu tak bergerak sama sekali. Bagaimana ini? Bagaimana kalau ia sampai kehilangan nyawa? Aku gak mau masuk penjara dan semakin kehilangan kesempatan untuk bisa bersama dengan Rini. Dasar wanita sialan. Bukannya membantuku, ia malah menambah beban hidupku. Siapa dia? Tanya Alvaro saat melihat Jeffrey terbaring di ranjang kamarku. Entah mengapa, aku gugup menjelaskan semua yang terjadi pada Alvaro. Mungkin karena pelukannya tadi, tapi aku benar-benar tidak ingin menaruh harapan lebih pada siapapun untuk saat ini. Hei, kamu tahu dia punya suami? Ah, aku rasa kamu tahu. Tiba-tiba Jeffrey mengatakan hal konyol pada Alvaro yang tengah diliputi perasaan cemas. Entah, raut wajah Alvaro menggambarkan jelas bagaimana hatinya terlihat cemburu pada Jeffrey. Meski begitu, ia tetap diam dan tak mengatakan apapun padaku.
Aku rasa lebih baik kamu ke rumah sakit. Karena Bu Arini sama sekali tidak memiliki riwayat medis untuk bisa merawat Anda. Oh iya, katakan saja berapa uang yang harus kami bayar sebagai ganti rugi atas pukulan itu? Tanya Alvaro. Jeffrey bangkit dan duduk di atas ranjang. Ia tersenyum sinis. Aku rasa salah jika Alvaro menawarkan sejumlah uang pada Jeffrey. Karena bagaimanapun status sosial Jeffrey tidak memperlihatkan bahwa ia ingin mengeruk keuntungan dari kejadian ini. Saya hanya akan menuntut seseorang yang melakukan hal ini, bukan kamu apalagi Arini, tegas Jeffrey. Tapi Yoga masih sah menjadi suami Bu Arini. Akan sulit memenangkan kasus ini jika memang ia bisa membuktikan bahwa kalian sama-sama ada di hotel yang sama. Entah mengapa, aku merasa Alvaro tidak ingin Jeffrey membawa masalah ini ke ranah hukum. Namun di sisi lain, aku juga merasa bahwa Mas Yoga bisa saja membuat seolah aku dan Jeffrey yang bersalah. Karena dari segi manapun, aku masih sah menjadi istri Mas Yoga. Apalagi sekarang ada undang-undang untuk pasangan yang melakukan perselingkuhan. Aku rasa semua urusan akan menjadi panjang dan lebih baik semua diselesaikan secara baik-baik tanpa melibatkan meja hijau. Sebenarnya, saya bisa saja membuat suami kamu itu mendekam di dalam penjara. Saya mampu dan sanggup menyewa pengacara paling hebat di negeri ini. Tapi terlalu berharga waktuku untuk terbuang hanya karena masalah tidak penting semacam ini. Saya hanya akan menjadikan hal ini sebagai sebuah peringatan. Jika nanti suami kamu melakukan hal ini lagi, saya tidak akan segan-segan menjebloskan dia ke dalam penjara dan membiarkan ia membusuk di sana. Jeffrey nampak begitu kesal karena keinginannya untuk menuntut Mas Yoga terhalang. Meski begitu, aku setuju dengan keputusan Jeffrey untuk menjadikan kejadian ini sebagai peringatan pertama. Jeffrey, astagfirullah, kamu kenapa bisa begini? Aku terkejut saat tiba-tiba ada seorang perempuan parubaya masuk ke kamar hotel ini. Setelah aku melihat, pintu kamar memang tidak terkunci setelah Alvaro masuk. Udah, aku gak apa-apa kok, jawab Jeffrey. Wanita parubaya itu kemudian menatapku dengan tatapan tajam, seolah ia ingin menuduhku sebagai biangkerok atas kejadian yang menimpa Jeffrey. Kak, udahlah, aku gak apa-apa, ini hanya salah paham. Jeffrey memanggil wanita itu dengan sebutan Kak. Mungkinkah ia adalah kakak dari Jeffrey? Namun, siapapun dia, aku tidak peduli karena memang aku tidak ingin berurusan dengan Jeffrey lagi setelah ini. Beberapa saat kemudian, datang lagi seorang wanita dengan penampilan sangat formal. Ia meminta aku dan Jeffrey duduk dan dengan lembut meminta Alvaro untuk keluar dari ruangan ini. Kini hanya ada aku, Jeffrey dan wanita formal itu di dalam kamar hotel. Jelaskan, siapa wanita ini? Mengapa kamu sampai mendapat perlakuan seperti ini? Wanita itu menanyakan tentangku pada Jeffrey, tapi pria yang duduk di sebelahku justru hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan dari wanita formal di hadapan kami. Jeffrey, kakak ngomong sama kamu. Wanita itu berteriak pada Jeffrey, kemudian ia melirik ke arahku. Entah apa maksudnya, ia seolah tak suka denganku, karena terlihat jelas tatapan itu menggambarkan sebuah kebencian yang teramat dalam. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Mengapa adikku sampai mau melakukan hal bodoh ini? Wanita itu menatapku, terus menatapku, dan tak berhenti mendiskriminasi aku dengan berbagai pertanyaan yang ia ajukan. Maaf Bu, saya juga baru kenal Jeffrey. Kebetulan tadi suami saya. Suami? Jadi kamu sudah punya suami? Gila kamu, berani sekali kamu mendekati adik saya. Kamu pikir kamu siapa? Ayo Jeff, pulang. Wanita itu menarik tangan Jeffrey dengan penuh amarah. Aku gak mengerti mengapa pria ini hanya diam saat kakaknya menanyakan tentangku. Padahal ia bisa menjawabnya dan semua masalah akan jelas. Tunggu, tahanku ketika mereka mulai bangkit dari tempat duduk mereka masing-masing. Saya memang masih berstatus istri orang, tapi sedikit pun saya tidak pernah menggoda adik Anda. Adik Anda yang terus mengejar dan meminta kontak ponsel saya ini. Kartu nama yang diberikan oleh adik Anda belum saya baca. Siapa dia? Saya tidak peduli. Saya hanya seorang pelanggan di hotel terbaik ini. Tapi ternyata apa yang saya lihat hari ini benar-benar di luar dugaan.
Siapapun Anda, saya tidak mau tahu. Kalian sudah mengganggu privasi saya sebagai seorang pelanggan di hotel ini. Apakah ini cara kalian memperlakukan pelanggan? Seburuk dan serendahnya saya tetaplah pelanggan kalian. VIP, paham? Semua terdiam. Mungkin mereka baru menyadari bahwa aku adalah pelanggan di kamar VIP dan aku sudah membayar penuh untuk 3 malam ke depan. Sebagai seorang penyedia jasa, seharusnya mereka memprioritaskan kepuasan pelanggan. Apalagi aku adalah seorang pelanggan di kelas VIP yang benar-benar wajib mendapatkan prioritas lebih. Mereka masih terdiam. Kemudian aku membereskan beberapa barang milikku. Aku hubungi Alvaro agar ia masuk ke dalam kamar dan membantuku. Kita pindah hotel aja, ucapku pada Alvaro. Baik bu, jawab Alvaro. Rin, jangan pindah, nanti aku akan bicara sama kakak aku. Tiba-tiba Jeffrey menahan langkahku. Entah apa yang membuat ia diam, kemudian bersuara. Kita bicarakan semua di rumah kak, bentak Jeffrey pada kakaknya. Namun wanita yang dipanggil kak itu justru tak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan rasa kesal. Sudah aku bilang, ini semua hanya salah paham. Saat aku sedang berbicara dengan Arini, tiba-tiba suaminya datang dan marah-marah. Ya, dia tidak pernah menggodaku. Aku hanya berbicara dengannya karena dia kemungkinan bisa menjadi pelanggan tetap di hotel kita. Bukankah kakak tahu, hotel ini sedang di ujung tanduk. Semua karena suami kakak. Jangan selalu merendahkan orang lain kak. Kakak tidak tahu jika orang yang kakak rendahkan bahkan jauh lebih tinggi derajatnya dari kakak. Kalaupun aku jatuh hati padanya, apa salahku? Cinta tidak pernah memilih pada siapa hati ini terpaut. Sekarang dia mungkin masih menjadi istri orang, tapi kita tidak akan pernah tahu jika esok ia akan menjadi istriku. Emosi Jeffrey meluap. Ia seakan telah menahan rasa kesal sedari tadi, hingga akhirnya ia meluapkan semuanya. Maaf ya Rin, aku gak mau masalah keluarga aku jadi kebawa-bawa, makanya aku diem. Tapi kakak aku memang selalu seperti itu. Semoga kamu gak pindah hotel ya, ucapnya. Jeffrey kemudian pergi, meninggalkan kamar ini, meninggalkan 2 kakaknya yang masih duduk tak berdaya di dalam kamar ini. Entah apa yang tengah dialami keluarga mereka, tapi yang pasti aku hanya akan menunggu mereka berdua meminta maaf padaku atas kata-kata kasar yang mereka ucapkan. Bersambung, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya, karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.